اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Halaman 35. Ya, Abu Hurairah. Ya betul itu ya. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap tinggal di majlis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam, hamba sahaya, berkain compang-camping, datang berjabat tangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Hamba saya tidak dikenal oleh para sahabat, pakaiannya compang-camping, kulit hitam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Hamba saya tersebut tubuhnya wangi. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa dia menjadi apa? Penghuni surga. Jawab Nabi, ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tiada kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Masya Allah. Di dunia kagak ngaruh mau merdeka mau hamba saya, tapi di akhirat ini orang menjadi penduduk surga dengan tingkatan yang sangat tinggi, bahkan jadi raja di surga. Hei Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja, orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya, merahmati makhluknya yang suci, hati yang samar, hatinya suci, bersih daripada hasud, iri, dengki, atau daripada penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian orang tersebut samar,
artinya tidak dikenal oleh orang lain. Karena ini masih membahas perkataan Imam Ibnu Athaillah nomor 11 yang beliau mengatakan apa? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamkanlah dirimu di bumi khumul. Jangan pengen dikenal sama orang. Karena apa? Sesungguhnya yang ditanam dalam-dalam tumbuhnya cakep, akarnya kuat, biji-bijian tumbuhnya, kalau tumbuhnya dengan cara dimasukkan ke dalam, dipendem, cakep, akarnya kuat, naik ke atas. Tapi kalau kagak dipendem, kesebok air, kena air hujan, kena air tergenang, ke bawah hanyut. Nah, dipendem itu biar kagak ketahuan orang. Nah, itu yang dimaksud dengan orang tersebut adalah orang yang samar, yang bersih, yang dimaksud pada akhlaknya, pada hatinya, yang terurai rambut, walaupun terlihat apa, rambutnya kusut, compang camping, aut-autan, walaupun biasanya rambutnya rada panjang-panjang kayak begitu. Kan kalau dipendekin biar gelimis, dipendekin biar rapi, apalagi cukurannya ada model kayak cukuran anak pang lah, itu kagak ada. Rambutnya terurai, yang kempes perutnya, kempes perut. Waduh, ini rombongan kita pada maju semua. Masya Allah, rombongan kita makan dulu makan. Masya Allah. Kecuali dari hasil yang halal, ya, maju-maju dikit dari makanan halal, apa dah itu. Cuman sebenarnya itu juga memberatkan, itu ngajakin berat, itu nama ibadah, itu ngajakin berat. Makanan itu pengaruhnya besar. Jangan kata yang halal dan banyak, jangan kata yang haram, sudah jelas-jelas berpengaruh rusak terhadap akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang halal aja, yang halal ini kebanyakan aja dikit, udah malas aja, makin malas. Nah, orang semacam itu kempes perutnya. Kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tiada diizinkan, diusir orang kayak gitu. Dalam hadisnya disebut madfu'un bil abwab, ditolak, terusir dari pintu-pintu. Jadi kalau mereka datang diusir, khusus jauh-jauh. Madfu' bil abwab. Tiada diizinkan bila meminang wanita bangsawan, tiada diterima. Nah, ini bangsawan. orangnya lecek lagi, kumel, kusut, kurus, hitam lagi. Bila tidak ada, tiada dicari. Tuh, orangnya itu kalau ada di situ, orang kagak dicari. Emang kagak dihirauin tuh orang. Bila hadir di tempat tersebut, maka tidak dihiraukan, tidak diketahui. Kalau dia kagak ada, kagak dicari. Atau kalaupun ada di situ, sama orang kagak dihirauin. Bila sakit, tiada dijenguk. Bahkan bila mati, tiada dihadiri jenazahnya. Masya Allah. Ada orang semacam itu.
yang padahal mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah atau bahkan para wali Allah. Nah, karena itu saya sering berpesan, kalau ada orang muslim mukmin meninggal walaupun dia tatoan, walaupun seumur hidupnya kagak pernah nginjek masjid, karena nginjek masjid bagian mati dibawa ke masjid, jangan diomel-omelin, jangan diomelin. Walaupun diomelin dia kagak bakalan protes. Iya, sholatin aja udah, sholatin aja. Orang mukmin itu adalah orang yang mulia. Orang mukmin itu orang yang mulia. Orang mati dalam keadaan membawa iman itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Imam At-Tahawi mengatakan, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Seluruh orang mukmin itu adalah para wali Allah. Tentu wali yang dimaksud di sini adalah dalam makna umum, yaitu dari segi bahwa mereka mendapatkan karunia besar, rahmat besar dari Allah, yaitu karunia iman. Nah, termasuk terhadap mereka yang masih hidup daripada orang-orang mukmin, jangan berburuk sangka, jangan suudzon, ya. Walaupun bahkan bisa jadi misalkan ada tanda-tanda untuk menetapkan prasangka buruk terhadap dia, untuk menuduhnya, jangan. Tuh, upayakan itu, jangan. Walaupun apa? Ada alasan untuk itu. Sandal hilang di masjid yang dipakai sama kita, misalkan sandalnya cakep, begitu pulang terakhir sandalnya bersisa, udah jepit, mana beda sebelah lagi. Tadi begitu datang apa ya, ke masjid, kita ngelihat si fulan pakai sandal ini, berarti sandal saya dipakai sama si fulan. Buktinya sandal dia ada nih di sini. Itu namanya sudah apa ya? Berburuk sangka. Walaupun itu ada tandanya, ada tanda untuk narohin itu prasangka buruk, jangan. Bisa jadi saudara kita itu yang tadi sendalnya lain sebelah, dia sengaja ninggalin sendalnya dia di situ supaya dipakai sama kita. Bisa jadi dia balik malah nyeker. Bisa nggak begitu? Bisa jadi, wah, Ustaz Sofa baliknya nyeker kesian. Dah, saya tinggal ada sendal saya, dia balik nyeker. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nah, jadi walaupun ada tanda, jangan berburuk sangka kepada orang. Orang mukmin itu yang benar dalam imannya, sahihul aqidah, lurus akidahnya, adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dalam keadaan apapun dia, termasuk pelaku maksiat secara zahir, kasat mata terlihat oleh kita dia sering melakukan maksiat. Misalkan, jangan berburuk sangka. Kalau mati, sholati. Jangan suruh sholat dewek. Jangan sholat dewek. Mati, sholati. Nah, gitu. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat ini, ada kalanya orang-orang yang tersembunyi itu, yang tidak dianggap oleh kita, bisa jadi dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, seperti dalam kisah ini nih. Nah, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka dengan sifat-sifat itu tadi, orangnya
idza hadaru lam yu'rafu, kalau datang nyampur sama kita kagak dikenal. Wa idza gharabu lam yuftaqadu, kalau kagak datang kagak dicari. Siapa orangnya kayak gitu itu? Para sahabat tanya kepada Rasulullah. Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarani. Nah, ini dia salah satunya. Disebut oleh Nabi dengan namanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna khiyarat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Manusia terbaik dari kalangan tabi'in adalah orang yang bernama Uwais. Kana min Qaran, kana min Murad. Dia dari kabilah Qaran. Al-Qarani itu nama kabilah, suku kalau bahasa kita, dari kabilah Qaran. Orang ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, padahal hidup di zaman Rasulullah. Nggak pernah berjumpa sama Rasulullah. Dan orangnya kagak dikenal. Sampai para sahabat banyak yang pengen berjumpa dengannya. Bahkan termasuk sahabat Umar bin Khattab, pengen banget ketemu. Karena Rasulullah sendiri berpesan kepada Umar, engkau wahai Umar, kalau bertemu dengan orang ini, itu Uwais Al-Qarani, maka mohonlah kepada dia oleh engkau supaya dia memohonkan ampun kepada Allah bagi dirimu. Padahal Umar lebih tinggi derajatnya dibanding Uwais. Umar bin Khattab lebih tinggi derajatnya, tetapi Rasulullah menyarankan begitu. Sekaligus ini menjadi dalil bahwa sangat dianjurkan misalkan seorang guru minta doa daripada muridnya. Jangan merasa bahwa dia gurunya atau lebih, lantas apa? Kalau mau gengsi minta doa sama muridnya, kagak bagus itu. Termasuk orang tua pada anaknya. Mentang-mentang orang tuanya itu gak pernah minta doa sama anaknya, doain ya, gitu. Nah, Uwais ini terus dulu kita baca, seorang yang berkulit coklat. Wah, mirip orang Indonesia ini. Itu mirip orang Indonesia. Tapi beliau dari Yaman. Lebar kedua bahunya. Nah, lebar kedua bahunya. Sedang tingginya apa? Perawakannya sedang. Selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Quran. Jalan kemana tunduk. Pakaiannya compang-camping, semrawut, lecek. Bahkan dalam riwayat itu beliau dianggap seperti orang gila, sehingga anak-anak kecil itu sering melemparinya dengan tulang belulang. Dianggap orang gila ya, Imam Uwais Al-Qarani. Tiada terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Yang dimaksud di kalangan para malaikat. Di kalangan para malaikat dikenal betul. Di bumi mah gak ada yang kenal. Nah, bedanya rombongan kita di zaman sekarang ini apa? Pada pengen viral. Bikin apa? Akun YouTube macam-macam kontennya supaya apa? Terkenal lah dia di bumi, jadilah dia artis. Di langit kagak ada yang kenal kalau dia. Para malaikat kagak ada yang kenal kalau dia siapa dia. Nah, jangan sampai seperti itu.
andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberi dia, pasti diberinya, pasti diberinya. Dalam hadisnya mengatakan, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia minta kepada Allah, tunaikan oleh Allah, kabulkan, diijabahkan doanya oleh Allah. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit, bekas belang sedikit. Dalam riwayatnya seukuran bulatan biji dirham, atau uang kita uang apa ya? Uang recehan logam, uang logam. Di bawah bahu kirinya, ada apa? Semacam itu bulatan sedikit dari seperti bekas penyakit belang. Artinya kulitnya putih sendiri, itulah yang seukuran apa? Logam itu. Lalu kata Rasulullah, hai Umar dan Ali, bahkan pada Sayyidina Ali, Rasulullah berpesan, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Masya Allah. Imam Uwais Al-Qarni. Nah, Imam Uwais ini memiliki keramat atau kemuliaan yang diraih dari Allah. Di antara salah satu penyebabnya adalah yang bahwa beliau memiliki khidmah yang sangat besar kepada ibunya. Khidmah yang sangat besar kepada ibunya, sehingga mendapatkan keramat atau kemuliaan dari Allah. Nah, jadi ini sekaligus menjadi pesan bagi kita bahwa orang tua itu wajib kita muliakan. Ya, wajib kita muliakan. Yang hidup atau bahkan yang telah meninggal sekalipun, tetap kita bisa berbakti kepadanya. Jadi jangan dikata bakti pada orang tua itu hanya di masa hidup aja, kan? Udah meninggal pun bisa berbakti, memberikan manfaat tetap kepadanya dengan mendoakannya, misalkan dengan baca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya baginya, sedekah, dihadiahkan pahala baginya, dan seterusnya. Gitu. Haji, umrah atas nama dirinya, dan berbagai bentuk amal saleh lainnya yang diniatkan daripada itu semua untuk orang tuanya, itu termasuk bakti. Sang setelah wafat sekalipun. Nah, dalam riwayatnya Uwais ini betul-betul memelihara ibunya yang sudah sangat tua renta itu, sampai Uwais membelanya dan mengalahkan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Padahal beliau ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah, jauh dari Yaman, sehingga diriwayatkan pernah satu waktu datang Uwais jauh-jauh dari Yaman ke Madinah mau berjumpa dengan Rasulullah. Begitu sampai di Madinah, kagak ada Rasulullahnya, lagi keluar, nungguin lama, tiba-tiba teringat ibunya tinggalin sendiri, balik lagi buru-buru dia, balik lagi ke jadi ngebela-belain ibunya, sampai seperti itu. Sangat mencintai Rasulullah dan ingin berjumpa dengannya, tapi apa? Tidak kesampaian. Karena itu Imam Uwais ini digolongkan dari kalangan tabi'in. Dari kalangan apa? Tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat saja, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, orang-orang semacam itu ada di setiap zamannya. Ada di setiap zamannya.
bukan hanya orang-orang al-akhfiya, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci hatinya semacam ini, dan orang-orang yang tersembunyi semacam ini bukan hanya di masa lalu saja, di masa lampau, di zaman para sahabat atau kalangan tabi'in saja, tapi juga Pak, di setiap generasi umat Islam ini ada terus semacam itu, ada terus semacam itu. Kitanya aja nggak pada tahu, kita nggak tahu. Oleh karena para wali Allah itu akan terus ada di muka bumi ini. Apabila salah satu dari mereka meninggal, maka tampil penggantinya. Terus gitu, tampil penggantinya. Meninggal salah satunya, tampil penggantinya. Lalu para wali tersebut juga bertingkat, ada pemimpinnya, kemudian ada istilah kita ada menteri-menterinya, kurang lebih begitulah, ada juru tulisnya. Gitu. Nah, punya tugas masing-masing, yang apabila salah satu dari mereka meninggal, maka ada penggantinya, terus bergantian sampai zaman sekarang ini ada. Yang dalam hadis Rasulullah bahkan disebutkan bihim yurzaqun wa bihim yumturun, dengan sebab mereka maka umat manusia ini diberi rizki oleh Allah, dengan sebab mereka maka umat manusia ini diberi hujan oleh Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang apa? Yang menjaga keseimbangan bumi ini. Kalau bukan karena ada mereka, udah habis bumi ini, habis kita itu aja. Masya Allah. Nah, mereka itulah al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, kagak tahu. Orangnya mungkin ada di sekitar kita, tapi kita kagak tahu. Dan di mana umat Islam di suatu wilayah atau di suatu negeri itu banyak, maka sangat dimungkinkan di tempat itu pun juga ada wali Allah. Gitu. Ada wali Allah. Di Indonesia banyak para wali Allahnya. Kitanya kagak tahu. Kita kenal wali Songo, dia pada meninggal. Para pengganti mereka ada. Cuma kita yang kagak tahu. Itu kita yang kagak tahu. Lanjut. Kemasyhuran dengan kehormatan yang telah Allah berikan atau karunia dari Allah yang harus diterima dan disyukuri. Dan janganlah kemasyhuran ini menjadi noda. Itu menjadi noda dan mencemari dalam kejujuran dan ketulusan hati dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Dan bila merasa takut demikian, maka tutuplah kemasyhuran itu dengan kerendahan. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul. Nomor 11. Fama nabata mimma lam yudfan lam tatimma nataiju. Karena sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendem gitu, maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Kena air keseret, kena angin tumbang. Nah, tapi kalau tumbuhnya dari dalam, dia berakar ke dalam, tumbuh ke atas,
kagak keseret. Oh, jadi perumpamaan kita pun kudunya begitu, mendemin diri kita fi ardil khumul, jangan pengen dikenal sama orang, jangan pengen viral. Viral, Masya Allah. Nah kalau ternyata viral juga bagaimana? Nah maka itu jangan menjadikan hati kita rusak dalam sifat ikhlasnya. Jangan merusak daripada keistiqomahan ibadahnya. Begitu. Masya Allah. Kita mah ini belajar ini atau ngaji ini itu benar asal tahu doang ini. Asal tahu doang. Ya kira-kira bisa dipraktekin ini. Iya, boleh nggak tahu aja dah. Tapi namanya kalau udah tahu biasanya supaya jaga jarak aja. Iya. Disesuaikan. Paling kagak weh, kita ngintilin kagak nempel. Kagak apa-apa, nempel, syukur. Terus kita ngikutin tingkah pola para ahli tasawuf, orang-orang zuhud, orang-orang soleh, syukur-syukur. Kalaupun kagak masuk, paling kagak kita tahu supaya kita dikit-dikit bisa nggak mempraktekin akhlak mereka. Jadi kita kayak apa nih? Kayak bikin proposal aja nih, proposal. Ngajinya bikin proposal. Urusan nanti dapat apa kagaknya belakangan. Nah, itu yang penting ngaji aja dulu, ngaji. Bicara tentang Wes Al-Qarni, Kiai, berarti menjaga kedua orang tua derajatnya lebih mulia daripada kita mengerjakan ibadah haji dan umroh. Mungkin itu apa bagaimana? Jadi maksudnya di sini Wes karena menjaga orang tua, jadi dia nggak bisa ketemu sama Nabi gitu. Jadi dia dalam Al-Quran Allah menyandingkan kewajiban ibadah kepada Allah, kemudian diikutkan setelahnya kewajiban taat kepada orang tua. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, firman Allah diantaranya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi nomor satu tentu kita memegang teguh ajaran Allah. Tapi kemudian dalam ayat ini disebutkan kewajiban taat kepada orang tua disandingkan dengan kewajiban taat setelah taat kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa orang tua itu punya keramat. Nah, tentu yang pertama harus kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana dengan haji? Kalau itu haji yang wajib, maka wajib tunaikan. Haji wajib itu haji yang pertama. Setelah itu sunnah, seluruhnya sunnah. Mau berapa kali kan? Yang wajib itu yang mana? Pertama. Kewajibannya sekali seumur hidup. Umroh pun begitu, kewajiban sekali seumur hidup. Nah setelah itu hukumnya apa? Sunnah. Nah kewajiban terhadap Allah, hukukullah itu kita dahulukan, rapi, baru kemudian apa? Kita mengerjakan bakti kepada orang tua. Tuh gitu. Yang salah orang ngerjain umroh sunnah atau haji sunnah, tapi dia ninggalin kewajiban. Nah ini baik-baik nih, baik-baik nih. Karena kerjaan begitu itu disebutnya kata para ulama maghrur. Maghrur itu apa? Tertipu, lalai. Ini contoh sederhana ini, contoh sederhana. Orang berangkat umroh, padahal umrohnya umroh apa? Sunnah. Tapi begitu di perjalanan dia lalai ngerjain kewajiban sholat.
Artinya sholat yang dikerjakannya, misalkan walaupun benar dikerjakan, tapi tidak sesuai tuntunannya. Atau bahkan misalkan meninggalkan kewajiban lain yang jelas-jelas nyata. Misalkan di rumah dia punya tanggungan yang harus dia tunaikan. Misalkan itu tadi punya orang tua yang harus dia layani. Atau kewajiban-kewajiban lain. Taruh misalkan di rumahnya dia punya apa kira-kira? Termasuk hutang, apalagi hutang. Nah, hutang orang kagak dibayar, dia punya duit, dia pakai umroh. Itu orang yang hutang ini ngambek kagak? Ngambek. Yang ada dia disumpahin, pesawat meledak lu. Kata gue. Mau digituin. Iya, pesawat meledak di atas lu. Utang kagak dibayar. Itu berarti umroh mulu gitu-gitu. Nah, jadi harus paham juga itu tingkatan hukum semacam itu. Jangan membela yang wajib, jangan bela yang sunnah dengan ninggalin yang wajib. Kalau ada orang punya utang sama kita, ya utang, kagak dibayar dia, lantas dia apa? Punya duit di depan kita, dia sedekah sama orang, ngambek ke kita. Tempeleng lu. Kita ngambek pun dia. Kagak bakal minjemin lagi dah, wah, dikata begitu. Punya utang bukannya dibayar, malah sedekah depan kita lagi. Sedekah mah ya sunnah. Sedekah yang sunnah, walaupun sedekah ada juga yang wajib gitu. Kalau yang sunnah mah ya nomor 2, yang wajib dulu kalau didului. Masya Allah. Begitu para wali Allah itu adalah orang-orang yang tersembunyi. Dan salah satunya ini sifat mereka supaya kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa. Salah satunya ya tentu kewajiban harus rapi kita kerjakan sesuai tuntunan para ulama, para ahli fikih menjelaskan ini sholat ini sholat rukunnya ini. Tentu itu harus apa? Kita rapihkan itu, kita kerjakan sebaiknya. Nah lalu ada bagian-bagian lain yang dapat meningkatkan kualitas atau meningkatkan derajat kita. Salah satunya adalah salamatus sadr. Salamatu as-sadr. Apa itu salamatus sadr itu? Kalau bahasa kitanya lapang dada. Lapang dada. Mirip dengan tadi apa? Menghilangkan buruk sangka kepada orang. Lapang dada, diperlakukan apapun oleh orang lain, lapang dada. Orang bagaimanapun sikapnya kepada kita, dengan perilaku mereka, dengan omongan mereka, kita lapang dada. Begitu, salamatus sadr. Tidak berburuk sangka kepada orang. Ini orang kayak gini nih cepat naiknya. Kira-kira bisa gak ya? Kita mah jangan kata orang-orang yang jelas-jelas nuduh kita. Timbang kita mau ke masjid, lantas ada motor samping lewat kenceng, terus kita apa? Sompret lu, dulu ya. Suwe gitu. Apalagi kalau ngejek becek, brot kena sarung kita lah, setan gitu. Orang kenceng banget motor lewat, suaranya doang kencang, ketimbang suaranya doang, dibilangnya apa? Wah, motor setan gitu. Nah, jadi kagak ada salamatus sadrnya. Uwais Al-Qarni dalam salah satu riwayatnya disebutkan beliau itu setiap sore apabila matahari mau tenggelam,
waktu beliau memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, juga bagi orang lain sesama muslim, juga beliau mohon ampun kepada Allah kalau di hari tersebut mungkin ada hak-hak orang lain, hak-hak manusia yang tidak terpenuhi olehnya. Padahal beliau jarang bergaul sama orang-orang, tersembunyi. Tapi beliau mohon ampunnya kepada Allah, Pak. Ya Allah, kalau di sekitar saya ada yang kelaparan, sementara saya punya makanan, dia dalam keadaan kelaparan, maka ampunilah dosa saya itu. Padahal sorenya itu dia udah apa? Kagak punya makanan, kagak punya makanan. Di zaman Rasulullah itu para sahabat ya seperti halnya Rasulullah mencontoh, para sahabat itu mencontoh Rasulullah. Makanannya adalah ta'amu yaumin bi yaumihi. Jadi makanan yang dimakan adalah makanan yang didapati hari itu. Bisa gak kita begitu? Makanan kagak ada itu apa? Naruh di rumah, bakal besok di stok, ada 2 karung, kulkas penuh, ATM penuh. Kita mah kalau gitu baru bisa tidur. Kalau gitu baru bisa tidur. Masih puyeng juga itu. Udah begitu masih apa? Ngeluh aja juga. Ngeluh aja, ngeluh masih. Hubungan kita mau begitu tuh. Masya Allah, sedikit tawakalnya kepada Allah. Yang penuh masih pusing dulu. Yang penuh masih pusing, mikirin apa sih? Makanan di rumah banyak banget sampai kagak habis, bahkan dibuang juga kadang-kadang. Oh, Uwais itu gitu, sampai sorenya itu saya udah tidak punya makanan lagi. Ya Allah, kalau ada mungkin di wilayah sekitar saya ini orang yang dia belum makan dalam keadaan lapar, maka ampunilah dosa saya. Kita mah kagak begitu. Hah? Tuhan dari riwayat menyebutkan tentang Uwais begitu. Masya Allah. Nah, jadi paling tidak ini dia sifat salamatus sadr, tanamkan dalam diri kita. Dalam keadaan apapun berlapang dadalah semuanya dengan ketetapan ketentuan dari Allah, dengan kehendaknya. Berlapang dada. Ada orang berbuat jahat pada diri kita sekalipun, lapang dada. Jangan apa? Jangan punya niatan untuk membalas. Ya kalau membalas itu berarti apa? Sama dia. Lah iya. Iya, sama sama dia. Padahal nggak berpikir begini. Ini berpikir sederhana ya. Ada maling, taruh ngambil sendal kita, ambil sendal kita. Taruh dah yang gedean, ngambil motor kita, ambil motor kita, diambil dah sama dia. Sebenarnya itu kemudian menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi rizki bagi dia. Menjadi rizki bagi dia. Kata para ulama, rizki itu apa? Ma yuntafa'u bihi walau kana muharraman. Sesuatu yang diambil manfaatnya itu barang walaupun diraih dengan jalan yang haram. Itu namanya rizki. Jadi bukan yang halal aja, yang halal udah jelas diambil manfaatnya oleh kita, itu menjadi rezeki bagi kita. Nah, seseorang yang mengambil manfaat dari barang yang itu adalah barang dia raih dengan cara yang haram, itu juga menjadi rezeki bagi dia. Cuman rezekinya ditanggung, dia harus tanggung jawab ntar di akhirat. Sama rezeki juga melakukan muharram, sebutnya begitu dalam kitab-kitab para ulama kita. Nah, sekarang si pencuri motor tadi begitu ngambil motor kita, dipakailah sama dia, dinikmati oleh dia tuh motor. Menjadi apa ya? Rezeki dia udah. Rezeki dia. Menjadi rezeki dia. Nah, kemudian kita apa? Waduh, itu motor saya itu paling sama dia, saya ambil lagi dah. Kira-kira kita mirip nggak sama dia? Hah? Mirip kagak? Mirip. Walaupun betul secara hakikat itu haknya, asalnya milik dia sendiri. Tapi begitu kita niatan apa? Saya ambil aja lagi dah. Mirip nggak sama yang maling tadi? Mirip.
Main ambil aja, rebut juga ambil ya. Mirip juga itu ya. Orang gebuk kita, lantas kita mengenes. Balas kita gebuk sama dia. Dia gebuk kita tanpa hak. Gebuk kita tanpa hak. Lantas kita punya ingin balas pada dia. Dan itu sebenarnya hak kita. Hak kita itu. Qisas dalam hukum fikih itu namanya. Nah, tapi kalau kemudian apa? Kita punya keinginan yang sama seperti dia, mirip nggak sama dia? Aja. Mirip jadinya. Wah, kalau gitu terus apa? Barang dicuri sama orang, terus didiemin aja. Ya maksudnya itu tadi, bukan berarti begitu juga, tapi maksudnya apa ya? Tanamkan salamatus sadar. Tanamkan apa ya? Salamatus sadar. Apalagi seorang yang remeh-remeh, udah biarin aja. Begitu, kita perlakukan oleh orang lain buruk, udah biarin. Nah, itu salamatus sadar. Kisah-kisah para wali itu, misalkan salah satunya yang sangat terkenal Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu kisahkan tengah malam atau sekitar misalkan jam 2 atau jam 3-an ada maling masuk ke rumahnya. Lah Kiai Hamid kan orangnya wali Allah. Beliau malamnya beliau hidupkan terus dalam ibadah kepada Allah. Ketahuan itu maling. Bukan diteriakin itu maling. Malingnya ketakutan. Ditenangin sama dia. Jangan takut katanya. Ayo ambil. Kasih makan. Mau pulang dikasih duit. Dikasih duit itu maling. Dikasih duit. Apa yang mau diambil, ditambahin lagi kasih duit. Yang ada itu maling jadi tobat. Coba kalau digebukin. Ntar ketemu di jalan, balas kata si maling gitu. Salamatus sadar namanya gitu. Kiai-kiai dahulu di pondok-pondok pesantren itu beda sama pesantren kita sekarang. Dan pesantren modern sekarang banyak yang rusak. Lah, bukan pada ngaji kitab. Pesantren modern gak ada yang ngaji kitab isinya. Lah, itu pesantren apaan namanya? Pulang-pulang ke becus ngaji kitab. Pesantren dahulu itu santri kagak ada banyak, hampir ribuan ya, ada juga kiai yang besar nanti ribuan santrinya, tapi umumnya sedikit. Lalu apa? Kagak ditarik biaya makan, makan masing-masing aja. Bahkan kiainya dahulu nih, santri dahulu klasik, dia punya empang, ada ikannya, dia punya buah-buahan, habis semua sama santrinya. Dia ikhlasin aja ya, ikhlas. Coba kiai sekarang, dia punya ikan, habis ikannya sama santri, bisa ditempelengin santri. Ditempelengin santri. Pulang usir. Makanya kayak dahulu banyak yang jadi tuh santri-santrinya. Iya. Karena itu tadi salamatus sadar. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.